Makanya Bapak Ibu yang punya kamar hotel, yang punya penginapan itu hati-hati. Ya. Kalau datang tamu, periksa betul dia suami istri atau tidak. Ya. Oh, misalnya dia punya alasan, Pak Ustaz, saya ini lupa bawa surat nikah. Oke, kalau lupa bawa surat nikah, bersumpah. Semuanya dosanya sama. Makanya Bapak Ibu kalau ada keluarga kita bekerja di hotel, yang di hotel itu tidak ada seleksi tamu, tidak usah bekerja di sana. Karena dosa tamu itu nanti milik kita juga. Karena kita tahu masuklah ke rumah orang dalam keadaan buta dan keluarlah dari rumahnya dalam keadaan bisu. Itu aturan kita bertamu. Masuk ke rumah dia dalam keadaan buta. Jangan dilihat isi rumah dia. Kalau keluar dalam keadaan bisu, jangan ceritakan rumah dia. Ada memang sebagian orang nih masuk ke rumah orang, nyopareso di ruang tamu sampai ke WC, ke kamar mandi, sampai ke dapur. Boleh tuh Ibu. Menceritakan isi rumah orang itu tidak boleh. Makanya Ibu Bapak kalau datang bertamu ke rumah orang hanya berhak ke ruang tamu, tidak boleh ke ruang yang lain. Kalau dia tidak kasih izin, dia suruh pulang, pulanglah dulu. Jangan ngotot. Memang begitu aturannya. Supaya kita tidak jadi maksiat kita masuk ke rumah orang itu. Makanya Pak aparat kalau mau menggeledah rumah orang, satu, dia minta izin baik-baik ke penghuni rumah, dan yang kedua harus dapat rekomendasi dari pemerintah setempat, RT atau RW-nya. Ada surat tugas dari kantornya juga. Tidak bisa tuh Pak kita semena-mena mentang-mentang kita aparat tuh lalu masuk ke rumah orang, lalu orang tuh menjadi seperti tidak punya hak di rumahnya. Itu makanya Nabi Sulaiman dulu Pak itu kirim surat dulu ke Ratu Balkis lewat burung hudhud. Datanglah kalian menyerahkan diri atau kami yang datang ke sana menaklukkan kalian. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nur, surat 24, ayat 27 sampai ayat 31. Ayat ini mengatur tentang bagaimana ketentuan atau adab ketika kita hendak masuk ke rumah orang. Ini penting Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang kita karena dianggap akrab atau sudah merasa akrab, lalu ketentuan Al-Quran kita abaikan masuk ke rumah kawan, tidak lagi memiliki adab seperti apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Maka penting ini kita ketahui ya, agar kedatangan kita ke rumah orang tidak menjadi maksiat. Karena datang bertamu, bersilaturahim itu pahalanya besar. Tapi bila tidak sesuai dengan kaidahnya atau aturan yang ada dalam Al-Quran, maka kita datang bertamu itu bisa jadi itu maksiat, dihitung sebagai dosa oleh Allah. Nah, kita baca ayatnya, ayat 27 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu, kecuali kamu membuat penghuninya itu tenang dan mengucapkan salam kepada orang yang di dalamnya. Itulah yang lebih baik bagimu, mudah-mudahan kamu selalu mendapat pelajaran atau ingat. Nah itu ya arti ayat 27 surat An-Nur. Jadi pertama kata Allah, ini yang dipanggil orang beriman ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Karena datang ke rumah orang itu harus dengan keimanan. Kenapa begitu? Kalau kita datang ke rumah orang tidak ya dengan dasar keimanan, nanti jadi masalah. Kenapa? Karena kalau orang datang ke rumah orang dasarnya iman, pasti yang menerima itu nyaman dengan orang itu. Kan kadang-kadang ada orang Bapak Ibu datang kita merasa tidak nyaman ya. Nah, itu mungkin yang datang itu tidak beriman tuh Pak. Biasanya kalau orang saleh, orang baik datang ke rumah kita, kita tenang Pak, nyaman kita, senang kita.
Tapi kalau preman Gadang batato datang ke rumah awak, Pak, biasanya kita tidak nyaman menerimanya, Pak ya. Kondisi datangnya saja sudah membuat kita tidak nyaman. Makanya kata Allah, hai orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu. Nah, jadi kita ini tidak boleh masuk ke rumah orang, rumah yang bukan rumah kita, kecuali ada dua yang mesti kita lakukan. Satu, tasta'nisu. Kamu menciptakan rasa aman dulu kepada orang yang ada di rumah itu. Kata tasta'nisu ini Bapak Ibu dari kata anasa. Anasa itu arti harfiahnya tenang, lembut, santun, ya, makanya manusia disebut ins karena manusia itu makhluk yang tenang, yang lembut, yang jinak, yang santun. Jadi maksud tasta'nisu itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau datang ke rumah orang, termasuk rumah saudara sendiri, jangan kedatangan kita tuh membuat dia tidak merasa nyaman. Maka cara kita datang ke rumah orang itu diminta izin dulu. Bapak kalau datang ke rumah saya, itu kontak dulu saya. Pak Ustadz, saya ada rencana bertamu, mau menyampaikan sesuatu ke Pak Ustadz. Kapan Pak Ustadz ada waktu menanti atau saya bisa saya temui di rumah jam berapa, hari apa. Sehingga saya menyiapkan waktu saya untuk ya menerima Bapak Ibu. Jangan datang tiba-tiba saja ke rumah saya, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya sedang tidak siap menerima orang. Nanti Bapak Ibu ya image saya jadi negatif. Padahal ketika itu saya memang betul-betul sedang tidak siap menerima orang. Makanya Bapak Ibu kalau datang ke rumah orang tuh harus dikontak dulu, janjian dulu. Itu namanya tasta'nisu. Tidak boleh kita datang ke rumah orang, datang saja tiba-tiba tanpa orang tuh tahu dengan kedatangan kita. Itu tidak boleh. Hingga saudara sendiri, saya kalau datang menemui kakak saya, ya, yang perempuan misalnya, saya mesti kontak dia dulu. Nih, ambo datang ke rumah. Oh yo, sama keluarga. Berapa hari di rumah? Ya mungkin 2 hari. Berapa orang tuh? Ya sekitar 5 orang. Nanti dia bicara dengan suaminya dulu tuh. Dah, adik akan datang ke rumah hanya 2 hari 5 orang. Suaminya akan menimbang tuh Ibu. Karena mungkin dia sudah menyiapkan anggaran untuk keluarganya 1 bulan sekian. Lalu saya nambah ini 2 orang, 2 hari pula, makan 5 orang, makan 2 hari pula di rumahnya nanti itu. Kalau dia merasa belum siap menerima saya, dia akan sampaikan ke istrinya, ke kakak saya, bulan besok sajalah. Sekarang kita lagi belum siap. Bisa begitu tuh Pak. Nah jadi ini aturan yang banyak orang yang tidak peduli Pak Ibu. Kita karena merasa dekat, karena merasa keluarga, datang saja mendadak tanpa pemberitahuan. Itu tidak boleh. Perintah Allah kalau kamu datang ke rumah orang, tasta'nisu. Ciptakan rasa aman bagi yang akan menerima. Ya salah satunya minta izin dulu. Janjian dulu. Tidak boleh datangnya tiba-tiba, mendadak, tidak boleh. Apalagi kalau kita datang di waktu yang dilarang. Karena ada waktu yang dilarang bertamu. Tak boleh kita bertamu tu Ibu. Min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh tak boleh bertamu datang. Min ba'di zahirah, setelah salat zuhur tak boleh datang. Min ba'di salatil isya, setelah salat isya tak boleh datang. Kadang-kadang kita datang ke rumah orang pun tak tahu waktu. Bapak Ibu habis zuhur itu sampai nanti waktu asar tak boleh datang ke rumah orang. Karena orang di waktu zuhur itu membuka pakaian kata Allah. Ya. Tidak boleh kita datang ke rumah orang ketika orang pakaiannya sedang tidak siap. Zuhur itu angeknya di rumahnya, buka baju bagai, minim pakaiannya. Atau nyokai istirahat bagai, kau golek-golek bagai. Awak datang beberapa tamu mota sampai sore, tidak boleh tu ibu. Makanya ibu kalau datang ke rumah orang itu, ya itu waktu zuhur, sebelum zuhur dah pulang leh. Nah, kadang ada sebagian ibu kalau zuhur lalunya pulang leh, duduk di rumah orang. Nah, makanya kata Allah kalau kamu datang ke rumah orang jangan pernah datang sampai kamu minta izin dulu. Maksudnya membuat suasana tenang. Jadi penghuni rumah itu harus merasa nyaman dengan kehadiran kita. Itu namanya tasta'nisu. Ya. Dan itu wajib hukumnya itu.
Ya. Tidak boleh kita datang mendadak, yang mana tuan rumah tidak siap menerima kedatangan kita. Yang kedua, kata Allah, wa tusallimu ala ahliha. Kamu mesti mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam. Jadi Bapak Ibu kalau sudah janjian, sudah ada waktunya datang ke rumah orang, maka ucapkan assalamualaikum. Ya. Itu mesti. Kadang-kadang ada sebagian kita nih, rumah ibu-ibu nih, pintu udah buka, dek le akrab, itu langsung menyelonong ke dapur. Ya, kan? Ibu kan sedang masak di dapur kan, ada kaju sih ibu kalau tiba di dapur ibu. Tidak boleh itu ibu. Tidak boleh, harus mengucapkan salam. Setelah dia jawab salam, nanti dia bisa siap-siap. Dan mengucapkan salam itu ada aturannya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mengucapkan salam berdiri di depan pintu, jangan berdiri menghadap ke dalam rumah. Tak boleh. Kenapa begitu? Sebab nanti kalau dia buka pintu, Bapak Ibu kalau matanya menghadap ke dalam, langsung mata kita masuk ke dalam rumah itu tak boleh. Karena boleh jadi nanti anak gadisnya sedang tak berpakaian, istrinya sedang berpakaian minim. Makanya Bapak Ibu kalau mengetuk pintu baca salam itu menghadapnya miring. Jangan menghadap langsung ke pintu itu. Sehingga ketika dia buka pintu, kita tidak melihat isi rumah, tapi kita melihat yang membuka itu. Yang buka pintu itu. Tapi kalau Bapak Ibu, assalamualaikum, assalamualaikum, menghadap ke pintu itu, begitu pintu terbuka, mata kita langsung menuju ke dalam rumah. Itu tidak boleh. Tidak beradab. Ya, itu ketentuannya begitu. Jadi baca salam itu Bapak Ibu kalau di depan pintu itu menghadapnya miring ke arah tembok. Jangan menghadap ke dalam rumah. Itu adabnya begitu. Dan baca salam itu 3 kali. Assalamualaikum 3 kali. Bila tidak ada respon dari dalam, boleh jadi orang itu ada di rumahnya. Maka jangan pernah menunggu di depan rumah. Silakan pulang dulu. Nanti datang lagi. Mungkin dia tidak siap menerima kita. Ada juga sebagian orang ini Pak ngotot. Ya. Alay ada terompanya mah tunggu salah. Tidak boleh begitu. Bila assalamualaikum sudah 3 kali tidak dijawab, maka pulang. Jangan menanti orang itu di luar rumah. Itu adabnya begitu. Ya. Dan tidak boleh juga mengintip-ngintip di jendelanya. Ada juga tuh sebagian kita, assalamualaikum. Sudah 3 kali kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak boleh tuh. Kata Nabi kalau ada orang mengintip-ngintip di sela-sela di celah-celah jendelamu, maka tusuk matanya pakai tongkat. Saking buruknya mengintip-ngintip orang tu. Tak boleh tu dari jendela tu kita ngintip-ngintip dari dalam. Orangnya kalau ada yang begitu kata Nabi tusuk matanya. Buruk pekerjaan begitu. Tak beradab kita datang ke rumah orang. Nah baca salam ni Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang rombongan, kata Nabi, cukuplah membaca salam itu ayyusallima ahaduhum. 1 orang saja. Nah, jadi Bapak Ibu kalau datang rombongan ke rumah orang, jangan sado yang datang tu mengucapkan salam mati dan di dalam menjawab 50 orang salam ke jawab Bapak Ibu. Nya mengucapkan salam sunat, nya menjawabnya wajib ikut tu mah. Maka kalau Bapak Ibu mengucapkan salam, rombongan datang 1 orang saja. Tidak usah semuanya. Setelah dijawab, masuk semuanya tanpa salam lagi. Bahkan menjawabnya pun 1 orang juga. Kalau di rumah itu ada banyak orang, lalu ada orang mengucapkan salam, menjawabnya pun 1 orang. Itu makanya disebut dengan wajib kifayah. Ya, cukup 1 orang saja mewakili yang lain. Sama juga sekarang kalau saya mengucapkan assalamualaikum, tidak perlu Bapak Ibu jawab semua juga. Ya, 1 orang juga cukup. Cuman yang tidak menjawab rugi saya. Karena ada sebagian ustaz ni Pak Ibu, kadang salamnya berkali-kali diulangnya Pak. Ya, itu. Karena katanya belum ramai menjawab. Tidak ada juga urusan ramai tidak ramai menjawab itu. Karena salam itu hanya wajib dijawab oleh 1 orang mewakili semua orang yang ada. Tapi begitu ketentuannya, tidak boleh kita datang masuk ke rumah orang tanpa salam. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku ke rumah orang, hingga rumah kita. Ibu bapak masuk rumah kita itu baca salam. Kan ada orang dalam rumah itu. Kalaupun tak ada orang tetap baca salam. Orang tidak ada, penghuni di rumah itu ada.
Makanya ada sebuah hadis, kita ni Bapak Ibu kalau pulang ke rumah kita masing-masing, itu ada setan yang ngikuti kita itu. Di dalam rumah itu juga ada setan itu. Maka ketika kita baca salam, yang akan masuk tidak jadi masuk, yang sudah di dalam pun keluar semua. Ini bukan tempat kita lagi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak baca salam masuk rumah, yang di dalam nyaman, yang masuk, yang datang baru pun nyaman pula masuk ke dalam. Makanya salam itu penting. Hingga Bapak Ibu masuk ke kamar kosong sekalipun baca salam. Misalnya Bapak Ibu masuk kamar hotel, kan hotel itu kosong kamarnya itu, baca salam. Karena di kamar itu banyak penghuni itu. Karena kata Nabi, di rumah itu tidak boleh ada kamar kosong lebih dari satu. Jadi hanya boleh kosong kamar satu, kamar tamu. Kalau ada kamar lebih kosong lebih dari satu, maka itu kamar setan. Jin dan setan yang tidur di situ. Nah, makanya Bapak Ibu rumah itu jangan banyak-banyak kamarnya. Itu menyediakan sampai lalu jin dan setan itu. Ya, makanya karena Nabi begitu, perbanyak baca surat Al-Baqarah di rumahmu gitu ya. Nah, karena rumah-rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak dimasuki oleh setan. Nah, itu salah satu ya caranya. Tapi kamar-kamar kosong itu kamar setan. Makanya Bapak Ibu kalau masuk kamar tetap baca salam supaya yang di dalam itu keluar. Dan tempatnya tidak di situ lagi itu. Nah, makanya masuk kamar hotel pun baca salam tuh. Walaupun tidak ada orang di dalam. Assalamualaikum. Karena ada jin di situ. Ya. Bahkan kalau ada jin yang Islam nanti bisa dijawabnya tuh, Bapak Ibu. Boleh dijawabnya itu. Bapak Ibu baca salam masuk kamar hotel itu dan ada jawaban tuh. Bahkan kok tak dengar jawabannya inyo itu. Kan? Saya bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lari loh Bapak Ibu itu. Bisa jadi jin itu. Berarti dia mau keluar itu. Ya kalau ada jawaban, tapi biasanya tidak ada jawaban itu. Mana tahu nanti Pak. Pak baca salam masuk kamar hotel ke ada jawab Pak. Waalaikumsalam. Dia lari loh Pak tu. Ya. Nah jadi membaca salam tu bukan hanya masuk ke rumah orang, rumah kita pun membaca salam, apalagi rumah orang. Makanya kata Allah, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu. Dua. Pertama meminta izin dulu. Kapan dia bisa kita masuk ke rumah dia? Kapan dia bisa menerima kita dan baca salam kalau kita sudah mau masuk ke rumah dia. Dan itu nanti ada adab baca salam. Pertama baca salamnya 3 kali saja. Yang kedua tidak boleh menghadap ke dalam rumah. Yang ketiga itu kalau baca salam tidak boleh sambil mengintip-ngintip di jendela. Tidak boleh. Itu ya pekerjaan yang sangat buruk. Nah lalu kata Allah fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Bila tidak ada orang di dalamnya, maksudnya rumah ini tidak ada penghuninya, maka jangan kamu masuk sampai diberi izin untuk masuk. Jadi kalau misalnya rumah ini tidak ada orang, misalnya penghuninya sedang tidak ada di rumah, kita punya keperluan ke rumah itu, maka tidak boleh kita masuk kecuali ada izinnya. Mungkin izin dari pemilik rumah kita telepon, atau izin dari kerabatnya, atau izin dari aparat setempat seperti Pak RT, Pak RW. Ini Bapak Ibu, dasarnya ini ayat, tidak boleh kita menggeledah rumah orang hingga kalau kita pun aparat keamanan. Tidak boleh. Tidak boleh menggeledah rumah orang. Kecuali kita dapat izin dari penghuninya. Ini banyak polisi-polisi Bapak Ibu sekarang seenaknya menggeledah rumah orang. Rumah orang tu tidak ada hak kita masuk tanpa izin pemiliknya. Walaupun kita ni penegak hukum. Minta izin ke pemiliknya. Ini dosa ni Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang kita aparat keamanan lalu kita mau seenaknya masuk ke rumah orang tanpa izin pemiliknya. Harus minta izin, Pak. Kami ini dari kepolisian ingin menyelidiki ini dan informasi yang kami terima di rumah Bapak ada keterkaitan dengan kasus ini. Ya, ini kami dari tugas ini surat tugas kami. Mohon izin kami untuk memeriksa rumah Bapak. Harus minta izin tu Pak. Ya. Atau minimal izin itu dapat dari RT, dari RW kalau orang rumah itu tidak ada. Ini kadang-kadang kita ni Pak Ibu, Masya Allah ya aparat ini ya kalau sudah urusan penggeledahan itu seakan-akan yang punya rumah itu tidak berharga sama sekali. Tidak punya hak lagi untuk menentukan izin masuk rumah dia. Harus minta izin ke dia tu Pak Ibu. Tidak ada cerita walaupun kita aparat sekalipun.
Itu aturannya begitu. Kadang tidak sedikit nih Bapak Ibu. Justru kadang-kadang ya ada niat tidak baik yang menggeledah ini kepada yang menghuni rumah. Kan tidak sedikit Pak, justru barang bukti dibawa yang menggeledah ke dalam. Padahal yang punya rumah tidak ada masalah sebetulnya. Tapi barang bukti dibawa si penggeledah ke dalam. Makanya perlu izin tuh Pak. Aturan agama kita mengatur begitu. Tolong hargai hak orang yang punya rumah itu. Jangan seenaknya kita memeriksa kamar tidur orang. Tidak boleh. Rumahnya saja bagian luar tidak boleh diperiksa. Apalagi ke kamar tidurnya kita periksa. Ya. Kata Nabi, kata Allah, jangan kamu masuk rumah sebelum ada izin dari pemilik rumah atau izin dari aparat atau perangkat ya yang diberikan wewenang untuk memberi izin. Tak boleh itu Pak. Aturannya begitu. Ya. Itu memang rumah ini dihargai betul Pak Ibu. Jadi misalnya begini, kalau ada orang datang ke rumah saya, siapapun dia, saya berhak untuk menolak dia. Rumah saya, siapapun itu, saya berhak menolak dia. Jadi kalau ada orang tak mau menerima Bapak Ibu ke rumah dia bertamu, ya tidak apa-apa, itu hak dia. Pulang sajalah. Untuk apa kita ngotot harus datang ke rumah dia? Itu aturan agama begitu. Fa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepadamu pulanglah, maka kata Allah pulanglah kamu. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu aparat mau menggeledah rumah, kata penghuni rumah, Pak, jangan sekarang. Rumah saya jangan sekarang digeledah. Kalau Pak mau besok. Kalau penghuni rumah berkata begitu, pulang. Jangan ngotot memeriksa rumah orang. Allah sebut begitu. Bila dikatakan kepadamu pulanglah, maka pulanglah. Itu lebih bersih bagimu. Ya. Itu maka saya katakan tadi, Bapak Ibu kalau datang ke rumah orang, Assalamualaikum, sudah 3 kali, tidak ada respon. Kita tahu orang itu di rumah. Jangan menunggu. Pulang. Itu tandanya kita disuruhnya pulang tuh. Kecuali dia sedang salat. Lalu ketika kita baca salam, ada kode dari dalam. Nah, itu tunggulah. Suruh tunggu itu. Atau dia mengeraskan bacaannya. Nah, itu tunggu itu. Tapi kalau diam saja dalam rumah, dia pulang. Itu tanda kita disuruh pulang tuh, pulang. Jangan menunggu. Itu aturannya begitu. Itu lebih suci, lebih bersih ya untukmu. Ya, dan Allah dengan apa yang kamu lakukan Maha mengetahui. Lalu ayat 29, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah fiha mata'un lakum. Tidaklah ada dosa atasmu kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu, yang di dalamnya kamu ada kepentingan. Misalnya di kamar hotel, penginapan, itu tidak perlu juga izin. Karena Bapak Ibu sebenarnya kalau sudah masuk ke resepsionis, sudah daftar tuh dapat izin namanya itu. Tapi tidak perlu juga seperti yang tadi, ya, janjian dulu, ya kan harus bersalam, tidak perlu. Kalau rumah, ya itu ghairu maskunah namanya, rumah yang bukan ditempati oleh orang. Nah, kalau kamar-kamar hotel itu kan tidak ditempati orang, dia insidental sifatnya, disewa beberapa saat saja. Itu tidak berlaku ketentuan seperti di rumah yang dimiliki orang, yang dihuni orang. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya ada rumah kosong, di situ ada milik kita tertinggal, ada perlu minta izin masuk sajalah. Karena bukan rumah yang ditempati. Yang tadi berlaku pada rumah yang ditempati. Tapi kata Allah, wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan kalimat Allah tahu apa yang kamu sembunyikan? Karena Bapak Ibu, banyak orang bersembunyi melakukan maksiat di penginapan-penginapan. Yang itu ghaira maskunah, rumah-rumah yang tidak ditempati orang, banyak orang menyembunyikan kejahatan di sana. Maka banyaklah orang berbuat maksiat, ya berselingkuh kah, berzina kah di hotel-hotel, di penginapan-penginapan. Allah Maha tahu. Nah, memang banyak sekarang Bapak Ibu ya, penginapan-penginapan itu ya tempat maksiat. Makanya Allah ingatkan, Allah tahu apa yang kalian sembunyikan. Karena orang kalau bermaksiat perginya ke sana,
ke rumah-rumah yang ghaira maskunah namanya, ke tempat-tempat yang tidak dihuni secara permanen. Maksudnya ya kamar-kamar hotel, penginapan-penginapan. Nah, makanya Bapak Ibu yang punya kamar hotel, yang punya penginapan itu hati-hati. Ya. Kalau datang tamu, periksa betul dia suami istri atau tidak. Ya. Oh, misalnya dia punya alasan, Pak Ustaz, saya ini lupa bawa surat nikah. Oke, kalau lupa bawa surat nikah, bersumpah demi Allah kalau suami istri. Kalau itu apa aman? Kalau nanti Bapak nanggung dosa dia tuh. Sebanyak dosa dia, Bapak nanti yang punya penginapan nanggung dosa tuh. Karena Bapak memfasilitasi dia berbuat maksiat. Karena kadang ada sebagian orang, Bapak Ibu, yang penting penginapannya penuh, hotelnya berisi. Soal ini orang punya hubungan sah atau tidak penting. Ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu menanggung dosa, termasuk yang bekerja di sana semua menanggung dosa tuh. Yang tukang bersihnya, yang resepsionisnya, yang semuanya dosanya sama. Makanya Bapak Ibu kalau ada keluarga kita bekerja di hotel, yang di hotel itu tidak ada seleksi tamu, tidak usah bekerja di sana. Karena dosa tamu itu nanti milik kita juga. Karena kita tahu di sana, hotel di sana tidak ada seleksi tamu. Kecuali sudah diseleksi. Ada yang lolos, itu lain soal, itu di luar kemampuan kita. Ini di hotel itu tidak pernah ditanya tamunya, apakah suami istri atau tidak. Lalu kita bekerja juga di sana. Nah, sama dengan hukum itu. Ya, bekerja memeras anggur, tukang tuangi anggur, tukang cuci gelasnya, tukang terima duitnya, yang minumnya, semuanya kata Nabi dosanya sama. Jadi makanya Bapak Ibu, ya penginapan-penginapan sekarang Masya Allah. Tapi anehnya Bapak Ibu, penginapan yang banyak digerebek itu penginapan yang kelas melati. Yang berbintang tidak pernah digerebek tuh. Kenapa wallahu alam, kenapa tidak pernah? Padahal orang ke sana tuh. Ya, di kelas melati tidak banyak, yang kelas-kelas bintang itulah yang paling banyak. Nah, makanya Allah ingatkan, Allah Maha tahu dengan apa yang kalian sembunyikan. Karena banyak manusia bersembunyi berbuat maksiat karena merasa aman di penginapan-penginapan itu yang ghaira maskunah. Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya ketentuan kita masuk ke rumah orang. Ini ayatnya harus berjanji dulu, minta izin dulu, mengucapkan salam. Salam ada ketentuannya. Kalau rumah ada penghuni, ada orangnya, minta izin dulu. Begitu juga kalau rumah-rumah yang tidak ditempati permanen, ya jangan datang ke rumah itu untuk menyembunyikan kemaksiatan kita. Itu aturannya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah di sini Ustaz. Salah satu jemaah di sini. Gini, kan memang kadang-kadang orang ini Bapak Ibu minta sedekah itu kadang ngotot. Makanya tadi kan sudah ada aturannya. Bila kita mengucapkan salam 3 kali tidak ada respon, silahkan pergi. Nanti mau datang lagi tidak apa-apa, tapi pergi dulu. Menunggu itu tidak boleh Pak. Tidak boleh kita menunggu di depan rumah orang. Kalau sudah 3 kali ucapkan salam, tidak ada respon, pulanglah. Nanti datang lagi. Tapi memang dia kadang-kadang orang-orang minta-minta nih Pak, dia sudah hafal orang yang di rumah ini. Bahwa kalau dia datang ke rumah ini pasti dapat. Jadi tadi orang lama mau nunggu Bapak. Ya, karena dia tahu Bapak akan ngasih. Ya, menunggu itu tidak boleh. Ya, karena dia tidak mengerti adab datang ke rumah orang. Kan sudah dibilang, kan Allah sudah katakan, bila tidak ada respon, farji'u, pulanglah. Fahuwa azkalakum, itu yang lebih baik, yang lebih bersih untuk harga dirimu, pulang dulu. Menunggu di rumah orang itu orang rendah pandangannya ke kita. Itu. Tidak boleh menunggu orang ya di depan rumah dia. Baca saja salam 3 kali, tidak ada respon, berarti dia tidak siap menerima kita, pulang. Nah, maka kalau yang begitu itu Pak, nanti untuk pelajaran juga tidak usah dikasih lagi. Ya. Tapi kalau Pak mau kasih juga tidak apa-apa. Kan kata Nabi begitu. Kalau ada orang meminta-minta ke rumahmu, berilah walaupun dia datang pakai onta. Onta itu maksudnya pakai kendaraan mewah. Mungkin dia datang naik Innova. Dia mengemis. Ya Pak, dia pakai Innova, Pak, minta sedekah hanya. Ya kasihlah. Mungkin yang punya Innova tapi beli minyak tak ada kan, bisa jadi itu Pak.
Ya, jadi kasihlah. Ya kalau tidak kasih tidak apa-apa, ganti dengan kaulun ma'ruf, berkata yang baik. Ya, khairun min sadaqatin, lebih baik dari sedekah yang menyakiti tadi. Ya, kalau Pak tidak bisa beri tidak apa-apa, mohon maaf Pak ya, lain kali ya. Ya, saya lagi ada acara nih, saya mau tergesa-gesa nih, mau ke masjid, tidak apa-apa juga. Ya, tapi tetap katanya yang baik, jangan pula dimarahi dia. Tapi memang adabnya tadi tidak boleh menunggu orang di depan rumah dia. Ya, itu membuat diri kita menjadi tidak bernilai di depan orang itu. Siapapun, ya, jangan ditunggu-tunggu di depan rumah orang. Walaupun dia bawahan kita, kita bosnya datang ke rumah dia, ya, lalu kita menunggu dia di luar rumah, tidak boleh. Pergi saja, pulang sajalah. Ya, itu aturannya begitu. Silakan Pak tadi. Waalaikumsalam. Ya, jadi tetap minta izin itu bukan hanya berarti menelpon Pak, tetap datang tapi minta izin juga masuk ke rumahnya. Ya, bisa jadi kalau gini orang penting misalnya kan yang punya staf, dikirim dulu staf. Itu makanya Nabi Sulaiman dulu Pak, itu kirim surat dulu ke Ratu Balkis lewat burung hudhud. Datanglah kalian menyerahkan diri atau kami yang datang ke sana menaklukkan kalian. Jadi sebelum menaklukkan Ratu Balkis pemerintahan Sabah itu pun Sulaiman kirim surat dulu pemberitahuan. Ya, kalian yang datang menyerah atau kami datang menyerang. Kata Sulaiman begitu Pak. Tidak tiba-tiba saja serangan datang tuh Pak. Minta izin dulu, berikan dulu solusi dia. Mau datang ke sini sukarela atau kami yang datang ke sana menyerang, kata Sulaiman. Maka dikirim surat ke burung hudhud. Itu pengutusan delegasi itu minta izin juga tuh. Ya, kalau saya misalnya ada teman saya di sana di tempat orang itu, saya suruh dia tolong temui bapak itu, saya mau datang hari itu, boleh enggak? Enggak dapat ada waktu enggak? Memang begitu tuh Pak. Ya termasuk misalnya kalau misalnya bapak ibu mau konsultasi ya ke orang tertentu harus janjian dulu. Makanya kalau dokter mau konsultasi kan ada jadwalnya Pak. Kita kan enggak boleh datang di luar jadwal dokter itu kan Pak. Kan kita isi daftar apa dulu, ya daftar dulu untuk konsultasi. Memang begitu, sama aturannya itu. Ya. Bapak Ibu kalau mau misalnya konsultasi dengan saya ada mau ditanyakan, ya WA dulu, telepon dulu Pak Ustadz, saya mau bertanya, kapan ada waktu bisa saya telepon atau kapan saya bisa menemui di mana? Harus begitu. Tak bisa. Kadang-kadang saya sedang ada keperluan penting, Bapak Ibu datang mendadak. Mungkin nanti layanan saya tidak maksimal, Bapak Ibu merasa saya sombong, tidak begitu. Kan urusan saya tidak satu. Bapak datang di waktu yang sangat mepet. Saya harus punya urusan yang selesaikan cepat. Bapak Ibu lah capek-capek datang, lalu saya layani 1 menit saja. Oke, Bapak, sombong mana Pak Ustadz Kuma? Tidak begitu. Bukan sayanya yang sombong, bapaknya yang tidak tas tak nisu. Bapak yang tidak minta izin datang ke saya, sehingga saya tidak punya waktu untuk Bapak di waktu itu. Lalu Bapak menyimpulkan saya ini sombong. Kan dampaknya buruk Pak. Hubungan kita jadi rusak kan? Kalau Bapak tidak minta izin dulu bertemu saya atau bertemu siapapun. Rusak hubungan kita jadinya nanti itu. Itu kenapa Al-Quran mengatur datang ke rumah orang, menemui orang itu, minta izin, berjanji dulu, bikin schedule dulu, supaya perbicaraan kita, waktu kita menjadi maksimal kalau kita ingin bicara. Apalagi pembicaraan ini serius. Apalah datang dengan harapan besar kamu. Kamu tidak punya waktu ketika itu. 1 menit saya boleh layani apaknya. Padahal Pak penting bana aku ingin tuntas bagi mengecek jambo. Sebenarnya Pak tak berjanji jambo tadi loh. Kan kalau orang berkecen, dia Pak tak berjanji jambo tadi lah. Kan tersinggunglah Pak Beko tu. Makanya kita yang mau datang tu harus paham keadaan itu. Ya aturan itu. Kalau dia sudah mengatakan Pak saya punya waktu hari itu dari jam sekian sampai jam sekian. Pasti dia layani kita tu. Karena dia sudah berjanjikan waktunya. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham, karena kadang-kadang kita ini merasa akrab, merasa sudah dekat, lalu kita katanya bisa menemui orang sesuka hati. Pak Gubernur itu walaupun kawan ibu, kawan apa, tidak bisa ditemui sembarang waktu Pak, walaupun akrab. Makanya kadang-kadang kita ini berkesimpulan, sajak jadi gubernur kau lawangi mana kini, lah sombong mana, lah payah mana menemui kini. Bukan begitu, kan yang diurus sekarang udah beda sebelum jadi gubernur. Dia tidak punya lagi waktu seperti dulu kita berteman dengan dia. Kita harus pahami itu.
Maka janjian dulu. Walaupun kawan akrab kita Pak Gubernur, ambo ingin mengecek, ingin peralu, jawab Pak, bila ada waktu ambo tamu di mah bisa. Begitu Pak. Jangan datang aja walaupun akrab kan, dua datang semenyelonong, dia punya urusan banyak. Nanti hubungan kita jadi rusak. Itu kenapa Al-Quran mengatur kalau kau datang menemui orang, datang ke rumah orang, tastaknisu dulu, janjian dulu, minta izin dulu. Nah, baru nanti salam. Karena Assalamualaikum itu Pak, itu kalimat yang Allah sendiri yang mengajarkannya. Dulu ketika Nabi Adam di sorga disuruh datang ke malaikat. Kata Allah kepada Adam, izhab ila haula'in nafar. Datanglah ke kumpulan para malaikat. Jadi para malaikat sedang ngumpul Pak. Datang Nabi Adam. Kata Allah, dengar apa ucapan mereka. Maka ketika malaikat ke Nabi Adam datang, apa kata malaikat? Assalamualaikum warahmatullah. Maka kata Allah kepada Adam, itulah salammu dan salam anak cucumu sampai hari kiamat. Berarti Assalamualaikum itu Pak, bahagian dari wahyu kepada Nabi Adam. Karena malaikat mengatakan itu, kata Allah, itu salammu sampai hari kiamat untuk anak cucumu. Itu kenapa Bapak Ibu nanti masuk sorga disambut dengan kata salamun alaikum juga. Nanti baca surat Ar-Ra'd ayat 23. Manusia digiring ke sorga, begitu sampai di sorga, para malaikat menyambut dengan kata Assalamualaikum. Di surat An-Nahl 32 juga begitu. Jadi kalimat Assalamualaikum itu bukan Nabi Muhammad yang menciptakan, bukan kita yang mengarang, Allah yang mengawahyukan ke Nabi Adam dulu. Maka itu kalimat besar Pak, kalimat yang tidak ringan itu. Itu kenapa setan pun lari. Karena itu wahyu, kalimatnya dari Allah. Kan setan itu kalau manusia berzikir, dia lari. Kalau manusia lengah, dia datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu zikir itu Pak. Zikir itu. Nah karena itu, setan tidak akan berani lagi ke rumah itu. Karena kita mengingat Allah berzikir. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.